Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Debat teologis religius di ruang publik Indonesia telah lama membusuk dalam kubangan absurditas, sebuah panggung teater tematis tempat dua kubu saling melempar tuduhan sesat dan caci maki, tanpa pernah memiliki fondasi literasi paling mendasar tentang bahasa, sejarah etimologi, maupun hermeneutika teks yang mereka agungkan. Ketika ruang publik disesaki oleh emosi sektarian dan retorika populis tanpa bobot akademis, yang lahir hanyalah debat kusir yang dangkal, repetitif, dan memuakkan. Rekaman perdebatan Edis TV kali ini hadir bukan sekadar sebagai hiburan digital, melainkan sebagai sebuah pembedahan epistemologis, linguistik, dan sosiologis yang telanjang. Melalui pisau bedah ilmu bahasa, linguistik, dan sejarah penerjemahan, Edis TV meruntuhkan bangunan dogmatisme dangkal yang selama ini dipelihara oleh ketakutan intelektual. Video ini akan membongkar secara komprehensif bagaimana krisis literasi bahasa, manipulasi penerjemahan oportunis, serta ketidakberanian para otoritas penceramah monolog dilumpuhkan secara permanen di panggung digital terbuka. Selamat menyaksikan. Abang Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Oke. Penyiar radio Abang ini? Bukan, Bang. Oh, bukan. Baik. Pikir Abang penyiar radio. Baik. Silakan Bang, apakah Abang ingin membantah bahwasanya Muhammad itu adalah Rob bagi umat Islam? Saya gini Bang ya. Kalau menurut saya ini kurang berilmu juga orangnya Bang. Cuman saya dari tadi nonton, saya ada juga pendapat lain sih Bang. Begini, kita kalau pakai pendapat apa, nanti kita debat Bang, debat kusir, nggak karu-karuan. Iya. Lebih baik kita itu menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis. Nah, tadi kita sudah menunjuk surat Yusuf ayat 23. Yusuf di situ berkata, "Innahu Rabbi." Sesungguhnya Robku. Nah, siapa Robku di situ adalah Al-Aziz, suaminya Zulaika. Nah, berdasarkan dari situ bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Kalau manusia tersebut memiliki kuasa, kalau manusia tersebut memimpin, kalau manusia tersebut mengendalikan, begitu. Atau mengajar, guru dan lain sebagainya. Nah, makanya berdasarkan ayat tersebut, maka kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Itu sudah dijelaskan oleh banyak pendebat-pendebat Islam. Zuma, Rifa, siapa lagi? Ketua APII, begitu. Iya. Kalau saya kurang paham itu Rob itu bahasa Arab Bang ya. Betul. Bahasa Arab yang tertulis di dalam Al-Quran ya. Kalau saya sih Bang, Rob itu seperti kita kan tadi Abang yang tadi kan sudah menjelaskan Bang, banyak yang artinya luas gitu Bang. Ya, jangan diterjemahin Bang. Kalau diterjemahin kita artinya ngomong terjemahan, jangan diterjemahkan. Intinya kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia, betul? Iya betul. Oke. Nah, bagaimana posisi Muhammad di tengah-tengah umat? Di tengah-tengah umat sebagai Rasul. Nah, bagaimana Zuma, bagaimana mereka berkata Muhammad sebagai Rob di tengah-tengah umat Islam? Jadi Muhammad di tengah-tengah Islam sebagai Rob. Iya. Anda mengikutinya karena Anda dipimpin olehnya, makanya dia Robmu. Gimana? Saya masih fokus sama surat Yusuf tadi Bang, nggak fokus ke Muhammad. Oke, ya udah gak usah ke Muhammad. Dari surat Yusuf ayat 23.
Berarti di situ ada berapa robnya? Di situ tertulis 2. Jadi Dua. suaminya Zulaika dipanggil Rob, sama itu beda Tuanku dengan Tuhanku itu bang. Iya, kalau terjemahannya. Ya makanya diterjemahkan itu suratnya. Kalau Terjemahan bahasa terjemahannya Indonesianya kita beda, juga tahu terjemahan artinya. bahasa Inggrisnya sama. Bang, di terjemahan bahasa Inggris, Bang, Lord juga itu. Allah itu Lord, suaminya Zulaika itu juga Lord. Berarti 2 Lord itu. Berarti maksud abang, Iya. iya itu berarti tafsiran abang itu 2 Tuhan di situ. Ya dua rob lah, dua Tuhan. Gimana abang ini? Yang tidak konsisten itu adalah para penerjemah. Kenapa? Kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang Tuhan. Nah, makanya saya kemarin, Bang, sudah membuat satu observasi bahwa huruf H kadang-kadang itu dihilangkan di dalam sebuah kata, tetapi artinya sama saja. Itu masih ada sampai sekarang bekas-bekasnya. Contoh, kata tahu dengan tahu. Iya, iya, iya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, sama itu. Tahu dengan tahu itu sama. Atau misalnya pahit dengan pahit. Kopi ini rasanya pahit sekali. Kopi ini rasanya pahit sekali. Sama. Jadi huruf H itu kadang-kadang dihilangin. Artinya nggak berubah. Nah, sementara khusus untuk kata Tuhan dengan Tuhan, karena masyarakat udah kadung mengatakan berbeda, ya udah jadi begini. Sampai sekarang jadi beda. Tuhan dengan Tuhan beda sekarang. Padahal aslinya ya sama aja. Sama aja, Bang. Jadi tafsiran abang ini Tuhan dengan Tuhan itu sama di Sama. Quran surah Bukan Yusuf. tafsiran saya, Bang. Menurut Tafsiran ahli, siapa itu bang? oke, menurut ahli bahasa itu tertulis di sini ya, saya kasih tahu ya, Bang ya. Tuhan dengan Tuhan tuh sebenarnya kata yang sama persis. Tetapi seiring dengan berubahnya waktu, zaman, masyarakat menganggapnya jadi berbeda. Ntar saya tunjukkan dulu ya, Bang ya. Ntar ya. Iya bang. Ya. Sebentar, sabar. Sabar ya, kita tunjuk dulu. Sabar. Nih Bang ya. Oke, kita baca nih. Kita kalau membaca kajian-kajian secara ilmu linguistik, bahasa, ya ini. Dalam pemikiran monoteistik, nih sebentar ya, asal usul kata ya, kita lihat. Asal usul kata. Nah, tinjauan akademis dari etimologi nih. Nih, kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata tuan. Nah, jadi kata Tuhan itu asalnya dari kata tuan itu. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata tuan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Hucken tahun 1976. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan Melayu kata tuan, yang berarti atasan atau pemilik atau penguasa. Begitu. Sama itu, Bang. Makanya dalam bahasa Inggris ya Lord. Suaminya Zulaika itu di Al-Aziz itu disebut Lord. Allah juga Lord, sama-sama Lord dua-duanya. Makanya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih mantap. Zaman dalam bahasa Indonesia jadi dua. Nih, ahli bahasa Remy Shaldo menemukan bahwa perubahan kata Tuhan yang bersifat insani menjadi Tuhan
yang bersifat ilahi bermula dari terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu oleh karya Melchior Lejdekar yang terbit pada tahun 1733. Ini asal muasalnya. Begitu. Makanya dalam Quran kata Rob itu ya Rob untuk Al-Aziz ya Rob, untuk Allah ya Rob, begitu. Jadi siapa orang Melayunya yang sudah menyesatkan umat Muslim di Indonesia ini, Bang? Gak ada yang menyesatkan, cuman terjemahan orang Islam nyontek-nyontek dari terjemahannya orang Kristen. Jadi salah diterjemahkan atau gimana, Bang? Salah diterjemahkan. Harusnya nih ya, kalau kita sama-sama konsisten, mau pakai kata Tuhan harus Tuhan semua. Kalau Tuhan, Tuhan semua. Karena bahasa aslinya ya sama. Begitu. Jadi Yusuf di situ punya dua Tuhan. Dua Tuhan atau dua Tuhan. Karena dalam bahasa Arabnya dua Rob di situ. Nah, malah sepertinya ketawa dia. Abang ini jujur, Bang ya, saya ini penonton setia Abang. Saya ini Muslim, Bang. Tapi saya lihat Abang ini sukanya ngobrol sama orang-orang kosong seperti saya, Bang. Coba Abang cari orang yang lebih berilmu, yang lebih Udah punya saya tunggu, data. Bang. Sudah 365 hari, Bang. Sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Orang Saya yang dari Abang tadi. sebut-sebut itu nggak ada. Abang Gimana? turunkan tadi ada saja yang pintar ibu-ibu itu, yang dari luar negeri itu. Abang turunkan, pertanyaannya terlalu menusuk di hati Abang kayaknya. Yang mana? Yang perempuan tadi yang pakai jilbab yang di mobil. Iya, berjilbab. Tapi Kan syaratnya sudah saya bilang, Bang. Kalau ke sini nyala kamera. Kalau nggak nyala kamera gimana? Itu tuh saya lagi lihat orang di kolom komentar. Ini Margaret ini, Bang. Dia cerdas, Bang, tapi nggak pernah berani naik. Katanya tuh si Margaret nak ke Margaret. Berat ini si Margaret ini. Berarti kosong dia itu. Gimana? Kosong dia itu. Ya jelas kosong lah. Orang beraninya aja cuman ketik-ketik. Gimana? Banyak orang, Bang, menanggapi saya itu bisanya apa? Buat VT, ketik-ketik. Kalau suruh kayak begini, mana berani? Dia beraninya cuma debat sama video. Coba dia langsung berdebat. Selesai dia. Makanya pernah saya bilang, kalau Abdul Somad, makasih Bang BG. Kalau Abdul Somad maupun Ustadz Adi Hidayat buka forum debat dengan saya, besok nggak ada lagi yang mau dengar mereka ceramah. Kenapa? Karena saya pastikan Abdul Somad dan Adi Hidayat akan mengiyakan semua omongan saya. Pegang omongan saya. Kalau Abdul Somad berdebat dengan saya atau Adi Hidayat, saya akan buat mereka berdua mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Nah, iya, gimana? Abang ini harus banyak diiyakan. Sebenarnya, Bang, Abdul Somad sama Adi Hidayat itu beda kelas, Bang. Ya Bang, beda kelas sama lah. Kalau orang kelas ini. beda kelas mereka itu cuman kelas monolog. Kelas mereka itu Ya, saya tahu maksud Abang. cuman ngomong, tidak ada yang berani bantah, ya beda kelas. Bang, dengerin ya Bang ya. Abang Kalau tahu, orang Bang. ceramah, Bang, kalau orang ceramah ada nggak yang bantah? Ya, orang ceramah nggak boleh bicara, Bang. Nah iya, makanya Benar. omongan dia terasa benar karena nggak ada yang bantah. Sama seperti ketika presiden ngomong, saudara, bahwasanya Indonesia terbukti bahagia. Ya nggak ada yang bantah, ya benar namanya. Namanya nggak ada. Iya ya. Oh. Nah, udah marah istri kan? Nah, udah dimarahin istri. Bang,
Gimana? Iya. Gimana? Ini ya, Ah, dalam ayat tuh kan Rob disebutkan untuk Al-Aziz. Ini menurut pandangan saya nih ya. Oke, memang iya, tapi tidak untuk dinyatakan Tuhan. Tidak untuk dinyatakan sebagai lawan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan halnya gini, ibarat abang di rumah manggil orang tua ibu. Guru di sekolah dipanggil ibu, apakah sama dia yang melahirkan abang? Dengan dua beda. kata yang sama. Betul. Iya, dengan dua kata yang sama. Nah, Maknanya beda, karena maknanya luas. maknanya nggak beda, maknanya sama, orangnya yang beda. Maknanya sama, tapi orangnya beda. Gimana Anda itu? Maknanya sebagai pelindung, Tuhan juga sebagai pelindung, Bang. Oke, Tapi dia berarti- Tuhan kita, sedangkan Oke. Al-Aziz itu sebagai pelindung itu Tuhan, Bang. Nah, makanya Karena dia itu membenarkan gara-gara apa terjemahan. Yusuf. Kalau kita merujuk Berarti kepada yang salah itu terjemahan, bukan ayatnya, penerjemahnya. nah makanya Karena itu saya artinya bilang. luas. Harusnya Allah diterjemahkan jadi Tuhan, bukan Tuhan. Itu kan menurut dari yang Kristen tadi, dari pendapat yang gereja. Oke, pendapatnya. ketika Yusuf berkata, Al-Aziz, ya Robbi ya Al-Aziz. Terus Al-Aziz juga ngomong, ya Robbi ya Allah. Dalam bahasa Arabnya sama atau beda? Dalam bahasa Arabnya sama, tapi pengertiannya kan beda, Bang. Kalau Pengertiannya kita sama ngomong ya kok Rob, beda. Tuhan, itu kan sama. Pengertiannya sama. Seartinya sama-sama yang memimpin, yang mengendalikan. Iya, tapi tidak bisa disamakan dengan dua Tuhan. Itu kan pendapatmu jadi dua Tuhan, Bang. Dua rob atau tidak? Memang dua Rob, tapi Ya tidak berarti sudah, ada dua berarti Tuhan. dalam agama Islam ada dua rob. Nah, tergantung rob ini mau diterjemahkan apa. Kalau Tuhan, ya Tuhan semua. Jangan satu Tuhan, satu Tuhan. Artinya tidak konsisten. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, Allah itu juga my Lord, Al-Aziz juga my Lord. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi Tuanku yang satu Tuhanku. Ya, Loh, itu kok dia kan dari beda-beda? terjemahan kaum Quraisy sama kayak Abang. Kaum Nah, Quraisy. makanya yang saya bilang begini, kalau kita mau jujur apa adanya, Islam dan Kristen ini diskusinya sekarang lebih terarah. Jadi ketika orang Kristen berkata kepada Yesus, kuriosku, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Jadi pertanyaannya jangan salah, kurios kok mati? Kurios mati Yesus, Sang Mesias, Bapa di surga nggak pernah mati. Sama seperti ketika kalian saya berkata kepada kalian, Rob kalian yang satu udah mati. Nah, Rob kalian yang mati siapa? Yang Al-Aziz, bukan Allah, kan gitu. Kalau diskusi begitu kan lebih terarah, gitu loh. Jadi, supaya kita itu tidak debat kusir, kalau kita melihat kosakata, kita harus ngerti artinya. Begitu. Jangan Tuhan kok lahir dari selangkangan. Kalian mau ngomong Yesus, tapi Yesus kalian fitnah Bapa di surga. Bapa di surga nggak pernah dilahirkan dari selangkangan. Nah, bagaimana dengan Rob kalian yang lahir dari selangkangan? Yaitu Muhammad. Gimana? Bang, abang turunkan saya bang, nanti saya ribut sama istri saya. Baiklah, ya sudahlah ya. Terima kasih, Tapi Bang. tapi kalau saya tunjuk satu ayat Quran, abang nanti boleh mukul istri abang itu. Nanti panjang lebar lagi diskusinya. Ya udahlah, kuturkan ya bang ya. Oke, baik, saya turunkan. Saudara-saudara pemirsa Idis TV yang budiman, ya channel ini itu berusaha untuk membuat diskusi itu lebih terarah. Bukan channel-channel nggak jelas seperti channel-channel lainnya itu loh. Yang Muslim nggak ngerti kosakata, yang Kristen juga nggak ngerti kosakata, akhirnya dua-duanya debat kusir. Kan sering banget begitu. Oten, iya. Saya mau nanya sama kamu, iya. Yesus Tuhan, iya. Bapa di surga Tuhan, iya. Berarti ada berapa di situ Tuhan? Wah, mulai dah. Mulai, waduh.
Yang Kristen bilang 1, yang Islam bilang 2. Itu sebenarnya diskusi-diskusi seperti itulah yang saya bilang diskusi debat kusir yang gak karu-karuan. Coba kita ngerti dulu bahasa yang dimaksud dalam Quran itu apa. Sama itu pertanyaan itu kayak yang ini loh. Muslim, ya. Yusuf di situ menyebut Robbi kepada Al-Aziz. Berarti Al-Aziz Rob? Iya. Allah Rob? Iya. Ada berapa Rob? 1. Nah, mulai. Inilah yang bikin kalian debat kusir tak berujung sampai sekarang. Itu makanya di sini datang Al-Ustadz Edis TV Al-Kristeni untuk memberikan pencerahan. Begitu. Jadi tidak debat kusir lagi ya. Nah, memang permasalahannya itu teman-teman, kata kurios atau kata rob ini tidak ada terjemahan bahasa Indonesia yang paling tepat. Bahasa Indonesia tidak punya kosakata yang pas untuk menerjemahkan itu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu ada. Makanya kata kurios atau kata rob itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu pas banget. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, Gusti. Itu kata yang paling pas. Begitu. Ya, jadi ketika orang Jawa menyebut raja yang duduk di singgasana, Daulat Gusti. Ketika dia memanggil yang di surga, yang di langit berkata, Duh Gusti, sama-sama Gusti, tapi itu bukan orang yang sama itu. Orang yang berbeda. Begitu. Jadi ketika nanti orang Jawa memanggil Gusti kepada rajanya yang dilahirkan, itu dilahirkan dia rajanya itu. Lalu dia berkata, Gusti kok dilahirkan? Gusti kok keluar dari selangkangan? Yang mana yang kau maksud Gusti itu yang mana? Gitu loh. Biar enak kita diskusi, nggak debat kusir terus. Begitu saudara-saudara ya. Jadi diskusinya lebih enak, lebih mantap, ya. Seperti itu. Mari kita dekonstruksi data dan argumentasi pada video tadi melalui pisau bedah analisis yang tajam. Kita mulai dari yang pertama, dekonstruksi teks dan beban etimologi kata rob. Pintu masuk perdebatan membenturkan pengalut dogma pada realitas tekstual yang selama ini tabu dibedah secara jujur. Penelusuran istilah teologis mendasar, yaitu kata rob dalam bahasa Arab. Ketika lawan debat mengakui fakta tekstual dalam surah Yusuf ayat 23, di mana Nabi Yusuf menggunakan kata rob untuk menyebut Al-Aziz, seorang manusia yang menjabat sebagai penguasa dan majikan, ia secara tidak sadar meruntuhkan sendiri tembok dogma kaku yang diyakininya. Filsuf Paul Ricoeur dalam teori hermeneutika menekankan bahwa teks suci yang dilepas ke ruang publik mengalami distansi, terpisah dari pengarangnya, sehingga membutuhkan interpretasi analitis, bukan pembacaan harfiah yang pasif. Edis TV secara presisi menerapkan metode dekonstruksi Jacques Derrida untuk menelanjangi oposisi biner yang dibuat penganut dogma. Jika istilah rob diakui secara eksplisit dapat melekat pada figur manusia yang memimpin dan mengendalikan, termasuk figur Nabi Muhammad di tengah umatnya, maka istilah tersebut secara linier mengekspresikan relasi kepemimpinan dan hierarki sosial. Ketakutan penganut dogma untuk mengamini penafsiran ini bukanlah karena ketiadaan data tekstual, melainkan akibat kebutaan literasi semantik dan linguistik di kalangan para pelaku debat itu sendiri. Yang kedua, kritik atas debat kusir dan rekonstruksi tafsir kritis. Edis TV memberikan kontribusi akademis yang sangat berani dengan membongkar akar debat kusir yang telah melanda diskursus teologis di Nusantara selama puluhan tahun. Melalui fenomena sosial yang sangat menonjol dalam perdebatan tadi, terlihat betapa mudahnya diskusi keagamaan terperosok ke dalam polemik yang tidak berujung. Edis TV secara tepat menunjukkan bahwa mayoritas perselisihan teologis di ruang publik sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan iman yang mendasar, melainkan akibat kebutaan literasi semantik dan linguistik di kalangan para pelaku debat itu sendiri.
Selama ini, para apologet Muslim kerap melempar tuduhan provokatif, seperti mengapa Yesus disebut Tuhan tapi bisa mati, atau mengapa Tuhan lahir dari selangkangan. Edis TV menelanjangi betapa kekanak-kanakannya tuduhan tersebut yang lahir semata-mata dari kebutaan linguistik terhadap kosakata bahasa sumber seperti Kyrios atau Rob. Ketika seseorang membaca teks suci hanya melalui terjemahan bahasa Indonesia modern, ia sedang terjebak dalam apa yang oleh filsuf bahasa Ludwig Wittgenstein sebut sebagai ilusi permainan bahasa. Terjemahan bukanlah teks itu sendiri, melainkan sebuah bentuk interpretasi budaya dan keputusan teologis penerjemah pada zamannya. Para pendebat, baik itu apologet Kristen maupun apologet Muslim, mengalami kekeliruan kognitif fatal berupa kesalahan kategorisasi, di mana mereka secara naif memproyeksikan makna kata dalam bahasa Indonesia hari ini ke dalam teks suci yang ditulis ribuan tahun lalu dalam konteks struktur bahasa Arab atau Yunani kuno. Ketidakmampuan membedakan antara teks asli dan terjemahan inilah yang membuat debat agama di ruang publik hanya berputar-putar pada kesalahpahaman teknis yang sangat dangkal. Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, Edis TV memperlihatkan penggunaan kata Gusti dalam bahasa Jawa, Sunda, atau Madura melalui komparasi bahasa daerah sebagai sampel rekonstruksi semantik yang sempurna. Kata Gusti dapat ditujukan kepada seorang raja di bumi yang dilahirkan dan dapat wafat, sekaligus dapat ditujukan kepada Sang Pencipta di langit, Gusti Allah. Keduanya menggunakan kosakata yang sama persis tanpa sedikit pun mengacaukan atau merendahkan esensi keberadaan masing-masing. Dengan mendeduksi secara rasional bahwa istilah Rob atau Kyrios yang lahir atau wafat merujuk pada konteks figur insani, bukan ilahi, yang maha kekal, Edis TV tidak hanya membela kerapian logika teologi, tetapi juga menelanjangi betapa memuakkannya fitnah teologis yang selama ini disebarkan oleh para penceramah populis dan apologet Muslim akibat ketidakpahaman mereka terhadap struktur kosakata dan sejarah bahasa. Yang ketiga, sosiolinguistik dan bias sejarah penerjemahan. Puncak kelemahan epistemologis lawan debat ditelanjangi ketika Edis TV membedah sejarah etimologi kata Tuhan dan Tuan dalam bahasa Melayu, Indonesia. Melalui pembuktian berbasis sosiolinguistik merujuk ke Ensiklopedi Populer Gereja karya Adolf Heuken 1976 hingga temuan etimologi budayawan Remi Silado mengenai terjemahan Alkitab Melayu karya Melchior Leidecker 1733, Edis TV membongkar fakta yang memalukan. Berjuta-juta penganut dogma di Indonesia mengagungkan doktrin yang sebenarnya dibangun di atas bias diferensiasi semantik bahasa lokal, bukan atas dasar keaslian bahasa sumbernya. Yang keempat, rezim keberanian, mistifikasi ulama, dan relasi kuasa. Momen paling menohok terjadi ketika lawan debat mengakui secara polos bahwa dirinya hanyalah orang kosong dan menyarankan Edis TV untuk berdebat dengan penceramah tersohor seperti Abdul Somad atau Adi Hidayat. Edis TV menanggapi hal ini dengan kritik sosiologis yang menghantam panggung dakwah populer. Pemikiran sosiolog Michel Foucault mengenai power knowledge dan regime of truth menjelaskan bagaimana institusi dan mimbar agama digunakan untuk memonopoli kebenaran serta melakukan gatekeeping terhadap siapa yang berhak berbicara. Edis TV membongkar bahwa reputasi para penceramah kondang tersebut hanyalah ilusi kebenaran yang dibangun di atas panggung monolog. Di panggung satu arah, retorika mereka terdengar tak terbantahkan semata-mata karena etika mimbar melarang audiens untuk menguji data mereka secara langsung. Sebaliknya, sosiolog Jürgen Habermas dalam teori Ideal Speech Situation menegaskan bahwa ruang publik yang sehat hanya terjadi jika setiap argumen diuji murni berdasarkan kekuatan logika, bebas dari dominasi status sosial atau gelar. Edis TV melempar garansi intelektual. Jika para penceramah monolog tersebut berani masuk ke dalam panggung debat terbuka tanpa jarak otoritas, mereka akan dipaksa oleh data lingual untuk mengaminkan premis etimologi mengenai kata Rob. Ketidakberanian para figur tersohor untuk melayani diskusi terbuka di ruang digital adalah bukti ketakutan intelektual di hadapan pengujian data yang objektif. Yang kelima, ketakutan mental penganut dogma awam di hadapan realitas digital. Sesi akhir perdebatan mempertontonkan fenomena psikologis yang tragis dari penganut dogma awam.
lawan debat yang terpojok secara argumentatif akhirnya memilih mundur dengan alasan domestik, sebuah bentuk pertahanan ego dan pengalihan diri yang halus akibat kognitif disonans atau kejenuhan dan kebingungan kognitif karena otaknya tidak sanggup lagi menampung gempuran data linguistik dari Edis TV. Fenomena penonton atau komentator yang hanya berani membalas melalui ketikan pendek, membuat video tandingan, atau bersembunyi di balik kolom komentar tanpa berani naik panggung open mic bertatap muka, dibedah Edis TV sebagai simbol kebangkrutan keberanian intelektual kolektif. Panggung digital Edis TV secara konsisten menjadi tempat pembuktian yang adil. Siapapun yang berani menuduh harus siap menelanjangi kapasitas pikirnya di depan data real-time, bukan bersembunyi di balik tembok prasangka, potongan video, dan narasi buatan sendiri. Pada akhirnya, perdebatan tadi adalah sebuah hantaman mematikan terhadap stagnasi cara berpikir teologis di ruang publik kita. Edis TV berhasil membuktikan bahwa sebagian besar perselisihan dogma dan tuduhan sesat yang membakar emosi massa selama berabad-abad tidak pernah lahir dari kedalaman pemahaman, melainkan dari kebutaan etimologi, ketiadaan literasi linguistik, dan ketergantungan pasif pada penerjemahan yang bias. Ketika sebuah diskursus ditarik ke dalam kerangka akademis melalui bukti etimologi bahasa, kajian sejarah penerjemahan, dan logika hermeneutika, seluruh bangunan argumen populis yang dijual oleh para penceramah monolog dan apologet muslim seketika rubuh tak tersisa. Edis TV telah menegaskan sebuah standar epistemik baru. Kebenaran teologis dan kejelasan bahasa tidak butuh teriakan emosional, klaim kesalehan, atau panggung penceramah yang dilindungi dari bantahan. Kebenaran diuji dari keberanian menguliti teks dan data apa adanya. Dan selama para penganut dogma hanya mampu berlindung di balik mimbar monolog dan ketikan komentar, selama itu pula, nalar kritis Edis TV berdiri kokoh sebagai penguasa tunggal atas panggung intelektual digital. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menyaksikannya hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.